terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Nggak mungkin dengan IP yang hanya 2,5 lebih sedikit. Ini kebohongan lagi nih yang dibuka kemarin secara tidak sengaja oleh Rektor UGM yang mengatakan IP Saudara Jokowi 2,5 lebih sedikit. Memang minimal. Tidak mungkin seorang anak pada zaman itu lulus 5 tahun ya, tapi dengan IP 2,5. Biar yang mengatakan soal IP. Ini menarik ya. Pada tahun 2013 pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia. Waktu itu hadir Prof. Mahfud MD, Joko Widodo, dan Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, waktu itu ditanyakan betul IP-nya berapa. Dan Jokowi menyatakan IP-nya di bawah 2 dan tidak pernah diralat sampai hari ini. Ya, kalau diralat, ya udah kita maklum. Dia tidak pernah meralat. Padahal itu informasi yang disampaikan di sebuah kampus terkemuka. Artinya hanya ada kemungkinan dia bohong atau bohong. Ya gitu. Dua-duanya bohong. Kalau memang dia IP-nya di bawah 2, nggak mungkin lulus pada evaluasi semester di sarjana muda. Dan kalau kita perhatikan informasi terakhir kemarin dari Rektor UGM, ini sungguh membuka tabir malah. Dikatakan ada terminasi sarjana muda. Dan dia nggak bisa mengelak. Karena bukti di Polda Metro adalah yudisium sarjana muda. Teman-teman, yang tidak ada terminasi sarjana muda seperti saya tuh nggak ada terminasi sarjana muda. Itu 5 tahun tuh cepat sekali. Dan 5 tahun tuh hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas. IP 2,5 maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba dengan kurikulum gabungan 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian. Dibagi 18, berapa tahun? Hampir 9 tahun. Hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun tuh harus dikurangi KKN yang dia 1 semester sendiri, harus dikurangi skripsi. Jadi semua teori itu harus selesai 3,5 tahun. Nggak mungkin dengan IP yang hanya 2,5 lebih sedikit. Ini kebohongan lagi nih yang dibuka kemarin secara tidak sengaja oleh Rektor UGM yang mengatakan IP Saudara Jokowi 2,5 lebih sedikit. Memang minimal. Tidak mungkin seorang anak pada zaman itu lulus 5 tahun ya, tapi dengan IP 2,5. Saya sendiri mencatat dan saya punya buktinya. Beberapa dosen UGM terkemuka ya, seperti Pak Hasani Simon. Itu pun lulusnya 7 tahun. Ya, Safri Awang, profesor sekarang. Itu lulusnya di atas 5 tahun. Ya, kemudian ada juga Pak Kasmujo. Itu juga lulusnya 6 tahun lebih. Ya, masa seseorang itu bisa lulus 5 tahun dengan IP 2,5 lebih sedikit. Jadi ini saya kira harus dibongkar, termasuk juga tadi meskipun tidak tidak ada legalitasnya untuk KIP, tapi pertanyaan dari salah satu lawyer tadi yang mengatakan pakai kacamata atau tidak itu menarik sekali. Karena terbukti setiap orang yang lihat, orang waras ya, lihat wajahnya di Pak Soto dengan wajahnya di wajah sekarang, itu sama sekali nggak ada mirip-mirip. Jadi sekali lagi, saya hadir di sini untuk membersamai tim Bon Jovi, ya gitu, bersama Pak Lukas Warso, Pak Syam, Bu Dr. Leoni Lydia, dan juga kawan-kawan yang lain, bersama juga lawyer Pak Petrus, itu agar maju terus, kita bersama-sama, dan saya juga sebentar lagi akan ke Mahkamah Konstitusi, untuk membersamai Dr. Bonatua Silalahi yang akan melakukan gugatan terhadap seseorang yang sedang dicari-cari legalitasnya ketika dia mendapat surat pernyataan kelulusan dari atau penyetaraan dari Dirjen Dikdasmen yang kemarin juga tidak bisa menjawab visi. Apa yang dicari? Nah ini dia lagi mencari, ya dia sedang mencari kelulusannya, ya gitu. Jadi dia mencarinya nggak ketemu. Dan nanti kan nggak ketemu karena surat pernyataannya itu pun yang dari Dirjen Dikdasmen yang kemarin juga kita bahas di sini itu sangat janggal. Dan waktu itu Dirjen Dikdasmen mengatakan, oh itu ada poin-poin. Jelas betul nggak boleh mengatakan hanya ada poin. Ada 11 poin. 11 poin itu termasuk rapor 3 tahun. Nggak ada itu rapor 3 tahun. Surat kelulusan dari UTS Insert nggak ada juga. Saya pulang dari Australia membawa 5 contoh rekan tahun lulus 2005. Ya. Tidak ada satupun yang mengenal. Ini sama dengan Pak Agus, ya itu sahabat saya. Dan kami berdua berangkat tuh dengan uang sendiri, nggak ada bohir, nggak ada apapun. Saya ya, saksi penuh, ya visa bayar sendiri, tiket sendiri. Jadi itu clear ya. Jadi sekali lagi teman-teman terima kasih semuanya. Hari ini kita makin membuka. Dan ini makan terbuka. KIP nanti akan membongkar, MK akan membongkar, dan masyarakat yang paling penting dibantu teman-teman media dan YouTuber itu akan terus membongkar kepalsuan ini. Terima kasih. Lalu memproteksi
Jadi walaupun sudah diberi oleh pihak hakim majelis bahwa ini jangan hanya konteks Jokowi, umum saja sampai begitunya. Tapi frame berpikir dia Jokowi harus dilindungi. Gitu. Saya kira ini masalah seriusnya gitu yang dilakukan oleh pihak UGM. Jadi sebenarnya memang dia menyembunyikan. Lihat saja dari awal dekan, kemudian rektor OVA, sampai ke pihak perwakilannya di pihak termohon sekarang. Sama saja menyembunyikan, tidak mau menunjukkan sebenarnya kepada publik bagaimana sebenarnya Jokowi itu dalam status baik perkuliahan maupun hasil KKN dan sebagainya. Intinya sebenarnya adalah bahwa produk akhir yang bacaan publik bahwa ijazah Joko Widodo palsu ingin disembunyikan gitu, ingin diambangkan, ingin akhirnya tidak ditunjukkan, tidak dibuktikan. Ini bahaya negeri, itu yang kita hadapi saat ini. Sebelah kiri majelis. Kalau kursinya kurang mungkin dari pihak ini bisa ditambah. Segera dimulai. Majelis komisioner masih ke ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Gajah Mada pada hari ini Selasa 2 Desember 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sudah kau lah. Punya saya Buleani. Kita punya kasih. Tarijal. Tarijal. Kita dengar. Yuk masuk. Amin. Foto nih. Ayo Bang Samsu. Bang, ayo Bang. Bang, Perujan Bang. Surya. Mas Roy. Prinsipalnya dulu lah. Catherine kecapean bisa dulu. Akan perlengkapan dulu. Enggak lah. Bersama. Ya, langsung udah. Tuh 2 1 ya. Media berani. Beda mungkin. Kalau media udah berani tuh Bang Jokowi. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.